tolong jawab, siapakah sesungguhnya Nabi Isamu itu? Kenapa Nabi Isamu, ya, cerita tentang Nabi Isamu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, dan dalam keraguan kok bertentangan dengan fakta di dalam Yahudi? Nah, silakan jawab, Nandar. Dan apa alasannya kenapa Isa itu mau disalib? Ya, apa alasannya? Dan silakan jawab yang dua itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Ayo. Ya, silakan. Kami Kana. Kami Kana. Terima Kami Kana. Di mute ya. Sebentar ya. Saya belum aktifin ininya. Udah ada suara saya. Baik. Kami Kana, tenang aja ya. Sampai baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja sampai lupa dia Kami Kana. Tenang Kami Kana, tenang ya. Kita bukan di sini bukan debat kan, diskusi santun. Jangan nervous, kayak ketemu saya pertama kali aja. Jangan nervous, biasa aja ya. Saya bukan artis kok. Oke Kami Kana ya. Kami Kana ini tidak membaca ayat dengan baik. Sebentar, sambil ngecek saya. Saya tunjukkan lagi ayatnya Kami Kana. Oke, yang saya langsung jawab ya. Teman-teman, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Ini adalah bentuk ejekan mereka karena mereka tidak percaya. Karena di sini juga Rasulullah, bukan hanya Mesiho Al-Masih. Nah, itu jawaban yang pertama. Dan yang kedua, karena saya akan buktikan bahwa asumsi dari Kami Kana, karena Kami Kana tidak menyampaikan data ya, saya katakan asumsi, kecuali Kami Kana menyampaikan data. Kami Kana lihat nih ya, jelas-jelas salah satu anugerah dari Yesus Kristus itu adalah berubah rupa Kami Kana. Nah ini waktunya banyak, jadi bisa saya sampaikan satu persatu. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka, ya, naik ke situ, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa. Kitab mana, agama mana yang meyakini bahwa Yesus diserupakan? Agama Islam. Dalilnya mana? Quran surat An-Nisa ayat 157. Orang yang diserupakan dengan Isa, senada dengan Injil itu sendiri. Kami Kana. Kemudian Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yang mengatakan Yesus berubah rupa ini bukan hanya satu kejadian. Ada 3 tempat yang berbeda yang mengatakan Yesus berubah rupa. Bukan hanya itu Kami Kana, kita lihat di dalam Markus 16 ayat 12. Ini kalau kita lihat perikopnya, ini tentang Maria, tentang Yesus ya teman-teman ya. Yesus di dalam Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Diakui atau tidak Kami Kana, salah satu anugerah Yesus yang tidak pernah diakui, yang tidak pernah digembor-gemborkan oleh para gembala, para pendeta di mimbar-mimbar gereja mereka adalah Yesus berubah rupa. Ya kan? Ada 4 ayat yang mengatakan itu. Salah satu bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah Yohanes 18 ayat ke-3 sampai ayat ke-6. Nih Kami Kana perhatikan baik-baik ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suruh, dan senjata. Kami Kana perhatikan ini. Kemudian maka Yesus yang mengetahui semua hal yang terjadi kepadanya maju ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang kau cari? Siapa yang kalian cari? Ayat ke-5, mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Ya,
Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Ayat ke-6. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang itu mundur dan terjatuh. Orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Ini adalah bukti kalau Yesus tidak disalib. Kenapa? Pertama, Yohanes pasal 18, Kak Mikana yang saya hormati, jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah itu tidak ada lagi kejadian dari ayat ke-6 sampai 40 yang berbicara tentang Yudas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Kak Mikana, tolong jawab dengan jujur. Yohanes 18 ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah Yesus, lalu mundur dan mereka terjatuh ke tanah. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan ayat, dengan data. Apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa penyebabnya? Terima kasih, Kak Mikana. Oke. Ya, oke, Kak Mikana. Jelas ya pertanyaan saya, Kak Mikana ya. Yohanes 18 ayat ke-6. Oke. Waktu dilanjutkan lagi. Saya mute punya saya. Iya. Yohanes 18 ayat ke-6, di situ kan Tuhan Yesus ditangkap ya di Taman Getsemani. Ketika Tuhan menyatakan akulah dia, mereka mundur ke tanah dan mereka jatuh dan rebah ya. Karena dia adalah Tuhan, makanya sampai mereka rebah. Kalau Yudas itu yang ditangkap, ya pasti nggak ada rebah lah sampai ke tanah gitu kan. Karena Yudas itu manusia berdosa. Dan Yudas itu telah bundir ya. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah bundir yang tertulis di Matius 7 ayat 1 sampai 10. Nah, ketika si Nandar tadi mengutip Matius 17, Tuhan Yesus berubah rupa ya di atas gunung. Nah, di situ ya ada Yohanes dan rasul-rasulnya dan mereka melihat Tuhan Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Siapa yang bisa menghadirkan Elia dan Musa dari surga kalau bukan Tuhan itu sendiri? Nah, Tuhan Yesus jelas di sini, ya. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, jadi Tuhan itu datang dalam naungan awan. Dan disinilah Tuhan Yesus dimuliakan karena apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya diadilin di Markus 14. Imam kepala bertanya, apakah engkau Mesias? Anak Allah, anak dari yang terpuji? Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dalam naungan awan. Kapan Tuhan Yesus datang dalam naungan awan? Ini di Matius 17, saudaraku. Dia berubah rupa, bukan diserupakan. Berubah rupa artinya karena wajahnya bercahaya, datang dalam naungan awan. Jadi si Nandar ini nggak bisa membedakan mana ketika Tuhan sudah datang dalam naungan awan, karena ketika Allah itu datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, dia juga tetap ada di surga dan dia datang dalam naungan awan. Itulah kenapa dia disalib. Tuhan Yesus disalib kenapa? Mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dialah yang datang dalam naungan awan. Dan ingat ya Nandar, saya sudah kasih tahu, semua ya kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama secara harmonis menuliskan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada yang kontradiksi, yang berseberangan. Mereka sama-sama menuliskan apa yang mereka saksikan, bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, ya. Dan juga nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Mesias akan diremukkan, ya, Mesias akan meremukkan kepala si ular, Kejadian 3:15. Kemudian juga dia akan memberikan kita pengampunan melalui darahnya yang tercurah, ya, di Zakaria 9:11. Lalu digenapi di Matius 26:28. Karena Allah itu sendiri berjanji akan memberikan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita, yaitu di Zakaria 9:11. Dan digenapi di Matius 26:28. Tuhan berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi mereka ini nggak ngerti, nggak pernah baca Taurat. Di dalam hukum Taurat sangat banyak ayatnya tentang bagaimana cara mengampuni dosa, yaitu dengan darah yang tercurah. Yaitu ya di Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Imamat 2 ayat 1 sampai 16, ya. Terus kemudian di Imamat
5 ayat 14 sampai 19. Jadi di situ supaya kita mendapatkan pengampunan harus melalui darah yang tertumpah ya. Makanya ketika dia datang ke dunia dia menggenapi, dan 4 kali Tuhan harus memberitahu kepada rasul-rasulnya dia akan ya mati dan bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi. Ada saksinya 4 loh ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga para sejarawan yang bukan Kristen, bahwa mereka ya menuliskan Yesus Kristus benar-benar disalib pada zaman Pontius Pilatus ya, Tacitus, Plinius yang muda, literatur rabinis Yahudi. Nah sekarang pertanyaan saya, Nendar, di mana tadi kamu jawab di An-Nisa 197, di mana di situ orang Yahudi ngejek sehingga mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih? Kan orang Yahudi tahu arti Al-Masih. Al-Masih itu kan dalam bahasa Arab juru selamat ya, dalam juru selamat dalam bahasa Arabnya juru selamat dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, nggak mungkin orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh juru selamat. Justru karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, maka mereka salibkan. Kemudian Nandar, kamu belum jawab kepada saya, kenapa Nabi Isa itu mau disalib? Alasannya apa walaupun tidak jadi disalib? Nah, kemudian siapa yang diserupakan sama Nabi Isa? Ya, dan siapa saksinya? Siapa lagi para sejarawan yang menuliskan bahwa yang nama Isa tidak pernah disalib tapi diserupakan? Dan Nabi Isamu itu mau disalib di zaman apa? Ya, di abad keberapa? Tolong dijawab Nandar secara eksplisit dalam kitabmu ya. Karena nggak pernah orang Kristen bertentangan bahwa kami tidak pernah ragu siapa yang disalib, tapi orang Yahudi benar-benar menyaksikan Yesus Kristuslah yang disalib. Orang Yahudi tidak pernah merasa ragu-ragu ya, karena saksinya sangat banyak. Silakan jawab Nandar. Terima kasih. Baik. Seru sekali di diskusinya. Tenang ya kami Kana ya. Oke kami Kana, ayo mulai lagi. Diterima kami Kana mute. Baik di dalam akidah Islam maupun di dalam akidah Kristen, orang-orang Yahudi memang menolak. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita harus mengacu kepada kaidah. Bagaimana ayat itu diturunkan dan bagaimana latar belakangnya. Kita lihat sekarang. Benar nggak? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah, itu adalah bentuk ejekan kami karena di mana ini datanya? Dan juga disebabkan oleh ucapan mereka demi mengejek dan memperolok-olok. Jadi tujuannya mengatakan Al-Masih itu adalah memperolok-olok, ya, memperolok-olok, mengejek. Karena orang Yahudi memang tidak percaya, baik di dalam iman Islam maupun dalam iman Kristen, orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Kenapa Nabi Isa alaihissalam kemudian dia disalib? Karena kedengkian orang-orang Yahudi atas ketidakpercayaan mereka kepada Yeshua HaMasyiah. Nah, bagaimana keraguan-raguan orang-orang di abad pertama, Kak Mikana, tentang penyaliban itu tidak terjadi? Ini dicatat di dalam sebuah buku karya Romo Profesor. Nah, Romo Profesor, Kak Mikana. Ini bukunya, Kak Mikana. Menguak Injil-Injil Rahasia. Ini seorang Romo Katolik ya. Dia sekolahnya, kita lihat biografinya, ini orangnya nih. Ini orang Katolik ya, bukan orang Islam. Ternyata di abad pertama memang ada keraguan-raguan tentang siapa yang disalib. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ini abad pertama di tahun 117 sampai 138 Masehi. Di abad pertama saja orang-orang dalam keraguan tentang penyaliban Yesus. Jadi itu historisnya. Karena gospel ini berbicara tentang fakta, ada keraguan-raguan oleh bapak-bapak gereja dikatakan apokrif. Pengertian apokrif itu, nggak ada pengertian apokrif itu palsu, teman-teman. Pengertian apokrif itu adalah tidak dirahasiakan, disembunyikan. Makanya di sini dikatakan menguak Injil-Injil rahasia. Jadi Injil apokrif itu adalah Injil rahasia. Kak Mikana tidak menjawab pertanyaan saya. Kak Mikana, apa yang menyebabkan Yesus, apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? Ayatnya jelas, Kak Mikana.
Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka menjadi goyah senantiasa. Ini Mazmur sendiri mengatakan bahwa yang membuat mereka jatuh, membuat mereka pingsan, itu adalah dibuat mata mereka gelap, pinggang mereka dibuat goyah senantiasa. Oke. Makanya saya bertanya kepada kami Kana, apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Kami Kana katanya kuasa, bukan itu kami Kana. Kita lihat nih, bukti kalau Yesus itu dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ternyata, kenapa mereka terjatuh? Karena dilindungi oleh Allah. Ini tertulis dalam mana? Mazmur lagi. Nah, coba kita lihat nih, dari ayat ke-10. Ini ayat untuk Yesus. Kita lihat perikopnya dalam lindungan Allah. Jadi Yesus itu dilindungi oleh Allah. Kita baca ayat 10-nya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Penyaliban. Yesus ketika disalib ditinju loh. Ditonjok dia sama tentara Romawi. Itu tidak akan menimpa Yesus. Karena Allah sudah berjanji menjaga Yesus. Siapa yang disalib? Yang disalib adalah Yudas. Tapi pembahasan saya belum ke situ. Tenang, nanti saya tunjukkan kalau Yudas yang disalib. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 ayat 1 sampai 10. Kemudian mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Ini semuanya untuk Yesus. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berubah rupa, Anda mengatakan itu turun Yesus dari langit. Di mana? Peristiwa Yesus berubah rupa itu adalah peristiwa sebelum Yesus terangkat ke langit. Ya? Oke, itu dulu. Sebetulnya masih banyak hal yang mau saya sampaikan. Tenang, setelah ini ya. Oke. Tunjukkan ayatnya Kak Mikana ya. Siap. Oke, haleluya. Jadi Sinandar ini nggak paham ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 18, ya, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, siapa yang menyebabkan mereka mundur dan jatuh ke tanah? Ketika Tuhan Yesus berfirman, bersabda, akulah dia. Berarti kan itu karena kuasa Tuhan Yesus, ya. Bukan karena kuasa atau izin yang lain. Karena Tuhan Yesus ketika membangkitkan orang mati, ya, menciptakan mata yang baru bagi orang buta, Tuhan Yesus menyatakan kuasa itu berasal dari dirinya sendiri di Lukas 8:46. Nah, begini saudaraku ya. Sinandar ini kan membawakan Basilides, ya, yang tadi Injil-Injil apa itu ya, apokrifa itu nggak bisa jadi pedoman. Karena apa? Injil buku Basilides itu dia itu penulis atau adanya di abad kedua ke atas. Nah, abad kedua ke atas kan para rasul sudah tidak ada. Sementara kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka adalah saksi mata. Dan Nandar ini mengutip-ngutip ayat dalam Alkitab tentang bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita kalau kita bernaung dalam lindungan Tuhan Yesus, ya. Tetapi ayat-ayat tentang kematian dan kebangkitan Mesias tidak pernah dikutip, yaitu bahwa kaki dan tangan Mesias akan ditusuk atau dipaku, yaitu di Mazmur 22 ayat 7, ya. Digenapi di Markus 15 ayat 25, Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Juga Yod-Heh-Vaveh Elohim sudah berfirman di Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Sejak kapan Yod-Heh-Vaveh ditikam? Ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba. Makanya digenapi di Yohanes 19 ayat 37. Ketika lambung Tuhan Yesus ditikam, ya. Lalu kemudian Ayub sudah menubuatkan tentang kebangkitan sang juru selamat itu, ya. Nabi Ayub menubuatkan di Ayub 19 ayat 25. Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup bangkit, ya.
Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan bangkit dari debu tanah, dari bumi. Digenapi di Matius 28 bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan juga kalian harus paham di dalam hukum Taurat, segala sesuatu itu disucikan dengan darah, diampuni dengan darah. Di Ibrani 9 ya, bahwa segala sesuatu ya diampuni melalui penumpahan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya itulah kenapa Tuhan Yesus sudah menubuatkan ya di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan menubuatkan bahwa mereka menyangkal penguasa yang telah menembus kita di atas kayu salib. Dan termasuk Basilides itu adalah guru-guru palsu yang telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 bahwa akan muncul guru-guru palsu yang akan menyangkal penguasa yang menembus kita di atas kayu salib. Jadi Nandar ini membawakan para antikristus yang menyangkal penebusan yang telah dinubuatkan. Dan sementara saksi mata sangat banyak. Dan di mana di dalam kitab Muan-Nisa 157 itu, di mana di situ orang Yahudi mengolok-olok. Masa mereka hanya mengolok-olok Tuhan Yesus ya? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, lalu mereka mengolok-olok. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat? Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan yang datang dalam naungan awan. Markus 14. Dia adalah satu dengan Bapa, sama dengan Bapa, dialah sang pemberi hidup kekal. Yohanes 10. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah yang sang pemberi hidup kekal. Dia mengaku Allah itu sendiri, maka dia disalibkan sama orang Farisi. Dan orang Farisi, ahli Taurat, tentara Romawi tidak pernah ragu-ragu siapa yang mereka salib. Dan tidak pernah ada orang Kristen di dunia ini yang bertentangan dan ragu-ragu. Kita semua sudah final bahwa Tuhan Yesuslah yang disalibkan, dia mati dan bangkit. Justru itulah dia datang ke dunia untuk mati dan bangkit untuk kita. Itulah kenapa ada kebangkitan dari zaman, karena Tuhan Yesus telah pernah mati dan bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Nah, Nandar, tolong jawab, Nandar, kenapa ya orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, di mana di situ ada diolok-olok? Ya, kamu bacakan tafsiran. Aku minta secara eksplisit. Lalu siapa yang diserupakan sama Isa? Ya, kalau memang betul-betul dia nggak disalib, siapa yang diserupakan dan apa alasannya dia mau disalib? Ya, walaupun nggak jadi tadi kamu bilang karena dengki. Dengki karena apa? Ya, apakah tidak ada secara eksplisit tertulis dalam kitab? Tunjukkan datanya, saudaraku. Ya, harus pakai data. Baik, Kak Mikana. Terima kasih. Ayo kita mulai lagi. Gaskan. Ayo guys, gaskan guys. Tap-tap layar guys. Kak Mikana di mute. Teman-teman, dari awal saja LA ini sudah tidak jujur. Kalau kita lihat Yohanes 18 ayat ke-6, di situ dalam bahasa Inggrisnya I am ditambahkan kata he. Ego eimi itu artinya bukan akulah dia, tetapi ego eimi itu artinya I am. Kita lihat nih ya. Ego eimi ini kita lihat teman-teman ya. Ego eimi adalah ungkapan dalam bahasa Yunani kuno yang artinya aku. Aku, ya. Akulah. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 juga begitu. Tapi saya tidak akan ke situ. Saya hanya itu tadi hanya sebagai sebuah hasanah aja. Teman-teman tahu tidak kenapa yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah salah satu faktornya karena Yesus memberontak, Kak Mikana. Makanya pemerintahan Pontius Pilatus menaruh mahkota berduri di atas Yesus dengan ditulis inilah Yesus Raja orang Yahudi. Kenapa ditulis semacam itu? Ada asas kausitas. Ada sebab akibat. Yesus itu diduga memberontak dengan menyebut sebuah perumpamaan. Nah, coba kita lihat nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi Yesus memberikan sebuah Yesus memberikan sebuah ultimatum dan diduga dia merencanakan makar atau pemberontakan terhadap Roman Empire. Tapi saya tidak akan membahas ini sebetulnya. Saya hanya fokus kenapa Yesus itu kemudian dia tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh, Kak Mikana, sebagaimana di sini. Nah, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh.
Ingat, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Kenapa? Karena Yudas inilah yang menggantikan Yesus. Kita buktikan kalau Yudas itu yang menggantikan Yesus ada di ayat 23. Ya, ketika Yudas yang diserupakan dengan Yesus itu menyerupai Yesus di depan Kayapas, kita lihat nih. Jawab Yesus, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Jelas ini Yudas kami kana. Kenapa ini Yudas? Karena ajaran Yesus itu tidak melawan, tidak komplain. Ajaran Yesus itu adalah ajaran mengasihi. Sedangkan di sini, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan ajaran Yesus. Ini adalah Yudas yang sudah diserupakan. Ini kontraproduktif dengan Matius 5 ayat ke-39. Ini salah satu bukti kalau itu Yudas. Nah, ini ajaran Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Coba kita lihat nih, Matius 5:39 dengan Yohanes 18:23 bertolak belakang. Karena yang disalib, yang dibunuh itu adalah Yudas. Yang ditanya, kenapa kau menampar aku? Apa salahku? Yang ngomong kayak gitu adalah Yudas Iskariot. Kita buktikan, kami kana. Kita buktikan di dalam Matius 27 kalau yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Ada dua kematian yang berbeda. Langsung saja, waktunya agak cepat ya kalau kita asik ini. Teman-teman perhatikan ini, kematian Yudas. Ini menurut tafsiran bapak-bapak gereja ya. Saya tidak punya otoritas untuk menafsir. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ingat, ini spekulasi nih. Konsensusnya adalah mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara di apa? Ternyata Yudas itu matinya disalibkan. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong yang dikisahkan di dalam kisah para Rasul 1:18? Kalau kita belajar Alkitab, ada namanya tafsir bil ma'thur, ya, menafsirkan ayat-ayat Bible dengan ayat-ayat Bible. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ini. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya teman-teman, kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib menggantikan Yesus, perutnya bolong. Perutnya ditikam oleh tentara Romawi. Tidak ada satu ayat Alkitab pun di dalam gospel ya, kalau perut Yudas adalah bolong, tidak ada. Ketika Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 mencucukkan tangannya ke perut Yesus, itu enggak bolong perutnya, tapi rata, bersih, karena Yesus tidak disalib melainkan Yudas Iskariot. Oh, ala kadalah. Waduh, saya ini kenapa lagi Nandar ini? Violatun by Jonathan Nandar. Oke, nggak apa-apa. Ini saya yang di report, nggak apa-apa. Pokoknya bukan kami karena yang di report, saya yang di report. Jadi kalau nanti tiba-tiba saya berhenti, berarti saya kena report. Jonathan Nandar 05 live is flagged for harassment and bullying. Report violation. Ini kenapa nih Nandar? Kau disuruh hapus kau Nandar? Udah. Jangan, nggak apa-apa. Nanti itu saya yang di-report saya. Makanya teman-teman Kristen jangan report saya ya. Nanti kalau ini kena rungkat, nanti saya pakai akun yang lain. Nggak apa-apa, lanjut aja. Sebentar, saya turunkan dulu.